sakit perut. Nah, apakah pemirsa juga sering mengalami sakit perut? Nah, kita harus tahu nih, sakit perut ini kalau misalkan terlalu sering atau disertai dengan gejala lain, apakah mungkin itu IBS atau Irritable Bowel Syndrome? Apa sih IBS itu dan apa sih gejalanya? Nah, kita sudah kedatangan expertnya nih. Ya. Dr. Agastya Wardana, spesialis penyakit dalam KGEH. Ya, Selamat dokter, pagi, ya? dokter. Selamat pagi, Selamat dokter. pagi. Dokter Sasa, selamat pagi Dokter Ekles. Oke, dokter, kita langsung aja ke fakta mitos nih. Oke. Yang di masyarakat. Nah, Ya. sering sakit atau kram perut yang berulang, dokter, Ya. adalah gejala bowel syndrome atau IBS, dokter. Fakta atau mitos? Sebenarnya tidak semua sakit perut adalah suatu IBS, tapi dia IBS itu ada gejala-gejala khusus ya yang memiliki kriteria Roma. Jadi dia Jadi mitos, dokter, mitos ya? masih bukan Masih fakta mitos ya, ya. mitos ya. Ya. Nah, kriteria apa tadi, dok? Kriterianya kita menggunakan kriteria Roma, yaitu syaratnya adalah nyeri perut. Ya, Oke, nanti nyeri perut. ada slide saya, ada nyeri perut. Yang kedua perubahan dari pola defikasi, terus kemudian konsistensi daripada feses, adanya apa? Muntah atau sendawa, kemudian adanya sembelit, ya. Kemudian ada juga ditandai dengan anemia atau buang airnya bercampur dengan lendir. dengan Itu lendir, baru ya. kita katakan itu suatu gambaran IBS. Iya, Oke, memang jadi- nyeri salah satu gejalanya. Iya, Tapi ada iya. juga gejala-gejala yang lain ya, dokter, ya? Ini. Salah satunya tadi ada perubahan pola buang air besar ya, atau Iya, iya, iya. defekasi ya, Iya, dokter iya, ya. iya. Baik. Oke. Nah, ini di layar nih, Dok. Ya. Nah, Silakan kita slide-nya, ini slide-nya. ada slide yang tadi dokter ya. Ya, ya, ya. Nah. Benar, Jadi benar. kalau misalkan pemirsa di rumah sering sakit perut, Ya. itu belum tentu IBS, harus Ya, tadi ya. memenuhi kriteria Roma yang tadi. Dokter Ya. dia jelaskan ya. Betul. Nah, Oke, mungkin ya. boleh dijelaskan maksudnya Nah, ada ya. penyempitan atau gimana, Ya, dokter? nah, gini. Jadi ini adalah gambaran sederhana. Jadi suatu gambaran irritable bowel syndrome. Ya, pertama di sini ada timbulnya rasa nyeri yang hebat, ya kan? Terus ini adalah perubahan pola defikasi. Kemudian di sini adalah ada gambaran kelainan, ada kembung, mual dan muntah. Oke. Dan di bawahnya adalah adanya lendir yang bercampur dengan feses. Ini adalah gambaran dari usus ya, usus besar yang normal. Sebelumnya ya? Sebelumnya ya. Oke. Usus besar normal ya. Tetapi ada perubahan di sini udah mulai terjadi perubahan daripada ukuran. Tetapi di bawah tiba-tiba ada satu penyempitan yang tidak normal. Jadi ada satu kontraksi yang tidak normal. Ya. Di sini akan menimbulkan gambaran apa namanya pembesaran dari kita saat ada bengkak. Tapi di bawah ini adalah biasanya timbul konstipan yang dilanjutkan dengan adanya diare. Baik. Lanjut. Jadi Oke. bengkak juga itu salah satu ciri Satu ya. ciri ya, salah satu Atau ciri. lebih besar. Ya, Baik. Nah, oke, Selanjutnya. lanjut slide Ini, berikutnya. dokter. Nah, sekarang kapan seorang dengan gangguan ini harus berobat? Penting. Coba ya. Pertama adalah dia adalah berat badannya menurun, ya. Karena sudah terjadi perubahan dari struktur daripada ususnya sendiri menyebabkan gangguan, ya. Diare pada malam hari yang kita tiap-tiap harus malam bangun tidur karena diarenya. Perdalan lewat rektum. Dokter maaf, Ya. malam hari maksudnya gimana? Di atas jam berapa atau berapa Pokoknya kali? waktunya kita tidur malam, tiba-tiba terbangun harus buang-buang air besar terus. Oh. Ya, diare terus ya. Jadi kan kita biasanya tidur kan rata-rata orang kota di atas jam 9 ya kan. Tiba-tiba jam 10, jam 11 malam harus Buang ke air toilet, besar ya? harus buang air besar ya. Iya. Dan dikatakan diare biasanya kalau misalkan buang air besarnya sudah lebih dari 3 kali. 3 ya, sampai Dok, 5 ya. kali itu dari katakan ya nih Bagaimana perubahannya. dengan perubahan tekstur fesesnya, Fesnya Dok? juga berubah. Jadi tidak hanya keras tapi sudah lembek atau cenderung Cair. cair Cair, ya. baik. Ya. Baik. Terus di sini ada ditemukan ada anemia defisiensi besi, ya. Terus ada muntah yang tidak jelas. Nah ini kesulitan penelan dan adanya rasa nyeri yang tetap menetap walaupun dia sudah bisa kentut maupun dia buang air besar. Nah ini adalah salah satu gambaran daripada suatu IBS. Jadi harus ada tanda-tanda itu baru kita kena IBS. Tapi kalau enggak kita belum Nah, merasakan IBS. dokter, nyeri kan biasanya banyak nih penyakit yang Ya, ya, menyebabkan nyeri perut. Ya. Kalau khasnya IBS, nyeri perutnya di mana, dokter? Ya. Bagian mana? Nah kita kolon itu panjang ya dari sebelah kanan itu. Ya. Dia bisa posisi sebelah kanan, bisa di atas, bisa di karena ini kolon apa?
yang ascendens, ini transversum dan Transversum, colon descendens. descendens ya. Dia di mana saja posisi ini. Sehingga ada orang mengeluh awal, oh yang IBS tapi keluhannya di kanan, ada yang keluhannya dia merasa di sini, apa di sini. Jadi tidak harus Tidak harus di satu tempat yang titik, mana ya, yang lain, enggak. karena tergantung usus besarnya ya. Baik. Kelainannya ya. Jadi Oke. tadi kriteria itu kalau sudah semua memenuhi begitu Ya. dok, baru Oke. itu dikatakan IBS. Ya, IBS, ya. Kalau misalkan hanya 1 atau 2 berarti belum ya? Belum, jadi ya, Baik, ya. selanjutnya dokter fakta mitos Ya. berikutnya. Oke, ya, silakan. Ini perut sering terasa kembung dan juga sulit sendawa dalam waktu yang lama. Ini merupakan gejala dari IBS. Ini Betul. fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Fakta ya. Oh. Baik. Kenapa, Dok? dok? Bisa kembung tuh Ya, kenapa? karena masalahnya kembung itu adalah mekanisme di mana harusnya gas itu turun ke bawah. Tetapi di gambar tadi, di situ ada tempat tertentu yang tiba-tiba terjadi kram, jadi itu dia tidak bisa lewat. Ya. Nah ini yang kita harus waspadi, ya, tanda-tanda inilah barang ya tanda-tanda IBS. Baik. Kalau Ya, dalam oke. waktu lamanya itu dalam waktu berapa lama dok yang harus diwaspadai 1 hari ataukah 2 hari atau Kalau dari kriteria Roma biasanya keluhannya selama 3 hari. 3 hari? Ya, jadi 3 hari selalu dia, nah ini berarti kita harus curiga ke arah itu harus IBS. curiga. Jadi kalau- menjadi tanda awas juga Tanda kita awal, mungkin ya, 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 kalau ya. sesudah 3 hari Ya, ya, ya. susah Ya, BAB, ya, ya. sendawa, nah Ya, ya. bisa langsung Bisa pemeriksaan. langsung, ya. ya, ya, oke. Oke dokter, menarik nih. Ada fakta mitos selanjutnya. Wanita katanya lebih rentan terkena bawel sindrom. Tapi jangan dulu jawab dokter. Ya, ya, ya. Pemirsa mau lebih tahu pria atau wanita? Kita nantikan dulu setelah yang satu ya. Iya, tadi kita udah melihat saluran pencernaan manusia yang ternyata luar biasa ya ciptaan Betul. Tuhan ya. Ya. Ada fungsi masing-masing dan paling penting kita harus menjaganya. Salah satunya lewat asupan makanan juga yang baik Betul, ya. dan pola Nah, hidup. masih terkait dengan IBS nih atau irritable bowel syndrome. Nah, fakta mitos tadi yang belum terjawab, dokter. Wanita lebih rentan terkena IBS bowel syndrome daripada pria. Fakta atau mitos? Fakta. Karena Oh. dari penelitian beberapa Wow. jurnal bahwa memang wanita lebih kasusnya lebih banyak daripada laki-laki. Oke. Ya, ya. Apakah ada faktor risiko tertentu dok? Ya biasanya orang mengatakan bahwa ini adalah related terhadap hormon ya. Pada hormon, Oke. pada wanita kan lebih pada hormon. Jadi beberapa penelitian menyatakan karena kasusnya pada wanita lebih tinggi pada laki-laki. Ya. Oke, pemirsa di rumah jadi harus lebih hati-hati nih wanita Iya, ya, iya, iya. kita wanita-wanita harus lebih Iya, iya. aware ya terkait Iya, IBS Iya, ini. iya. Tapi bukan berarti juga pria tetap atau kurang waspada ya, harus tetap Betul. waspada juga ya. Iya, 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 Betul. Oke. Fakta mitos selanjutnya, ini memiliki kebiasaan makan atau minum dalam jumlah yang banyak. Wow. Nah ini dalam sekaligus ya, ini berpotensi untuk mengalami IBS. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Fakta juga. Dia. Jadi fakta ya pada orang yang mengkonsumsi yang terlalu berlebihan, memang kita tahu tadi kerja usus kan seperti itu ya. Ya. Jadi pada banyak kasus yang kita temukan pasien-pasien yang sudah terdiagnosis sebagai IBS, banyak yang mereka Makanya mengkonsumsi banyak ya? dalam waktu singkat. Jadi itu yang menjadi beban ya. Itu faktanya itu demikian. Kalau Segala konsistensi makanan gimana dok? Eh, Apakah keras atau ya. lunak berpengaruh juga dok? Yang penting bukan keras atau lunaknya, tapi dari faktanya adalah bahwa mereka yang mengkonsumsi banyak. Karena beberapa penelitian menyatakan bahwa mereka yang konsumsi dalam jumlah berlebihan adalah memang bisa menimbulkan gangguan pada IBS ini. Baik. Ya. Segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik ya Kak Ekles ya. Jadi yang cukup aja gitu kan, Iya, iya, iya. gitu. Dengan bijak ya? Dengan Oh, iya, bijak. iya, iya, Dengan iya. bijak. Betul, tentunya IBS juga dipengaruhi beberapa faktor yang lain mungkin dokter. Iya, iya, iya. Tadi makan yang berlebihan, wanita lebih sering. Lebih banyak Iya, iya, iya. daripada pria ya? Lebih banyak Iya, dari- iya, iya. Terus katanya juga stres menjadi salah satu pemicunya ini. Iya. Ya. Ya memang pada beberapa kasus ditemukan bahwa ternyata kasus-kasus IBS itu lebih mudah muncul ya pada kasus orang dengan gangguan hipokondriak ya. Jadi orangnya depresi atau dia kurang percaya diri lah sehingga menghadapi sesuatu dia dengan kegelisahan jadi atau mengarah ke ansitas jadi muncul gangguan itu pada orang-orang dengan keluhan yang dominan pada IBS. Ya. Oke. Jadi kita perlu juga Jadi untuk perlu- mengelola. Ya, pengelolaan stres harus. Stres. Salah satu bentuk pengobatan adalah pengelolaan stres itu. Ya. Baik. Oke. Nah, katanya ini pada benjolan pada perut atau perut membengkak, Ya, ya. dokter, itu Ya. adalah gejala bowel syndrome. Ya, Fakta atau betul. mitos? Fakta. Fakta. Ya, Jadi fakta ada ya. dia banyak fakta ya.
Kenapa dok? Bisa dijelaskan lagi mungkin? Tadi gambar tadi, coba kembali ke slide saya. Seperti gambar yang tadi ya dok ya, Ya, ada jadi di ada bagian yang membengkak, slide ke ada ya, yang menyempit, yang membengkak gitu itu ya, pembesaran ini akan menyebabkan teraba ini adanya suatu benjolan di permukaan dinding perut ya. Teraba itu. Baik, Besarnya. dokter pemirsa pasti penasaran nih, benjolan itu seperti apa? Apakah keras? Atau bagaimana? Konsistensinya. Ya. Konsistensinya. Sebenarnya tidak keras, cuman dia kita meraba kalau ada sesuatu yang menonjol di di perut, dan apabila diraba itu dia mengeluh sakit, ya dia merasa sakit pada perut yang benjol itu. Ini salah satu gejalanya atau harus ada gejala ini dokter? Salah satu gejala, tidak Salah harus satu ada gejala. satu gejala. Tapi yang wajib adalah nyeri tadi Nyeri ya? tadi ya, nyeri, perubahan feses, terus dia muntah segala macam ya. Baik dokter. Nah ini biasanya nih dok, setelah buang air besar atau misalkan setelah buang gas ya dok ya. Ya. Nah dalam bentuk kentut gitu ya dok Ya, ya. ya, Betul. nggak Nah, apa-apa. ini biasanya kalau punya penyakit IBS ini tuh malah nggak lega gitu, nggak ada perbaikan. Iya, Ini tetap fakta saja atau nyerinya mitos? tetap sama. Jadi Tetap sama nyeri. Fakta ya tidak, berarti? faktanya itu. Ya, jadi dia dengan perubahan, walaupun dia sudah ke toilet berkali-kali, dia bisa buang air besar atau dia buang angin sebanyak-banyaknya, tetap nyerinya tidak hilang. Tetap tidak hilang. Ya. Waduh, nggak enak banget ya berarti ya. Ya, ya. Kalau yang Oke. punya IBS kayaknya nggak nyaman gitu. Ya, ya, Iya, iya. Ya, Nah, baik. nah katanya dokter, ini terkait juga dengan tadi belum ada obat ya Ya. yang bisa menangani IBS ini. Ya, obat secara spesifik tidak ada. Ya, jadi kita melihat Oke, jadi fakta ya dok? fakta. Jadi ini fakta. Jadi kalau ini obatnya belum ada yang spesifik. Jadi kita akan melihat, mengevaluasi berdasarkan kondisi pasien. Orang per orang berbeda. Kenapa? Kita melihat ada kriteria Roma 4. Bahwa gambaran IBS itu ada yang tipenya tipe diare, ada tipe konstipasi, ada tipe campuran, ada tipe yang tidak terklasifikasi. Jadi kita akan memberikan pengobatan sesuai dengan Tipenya, gambaran ini, gambarannya. tipe-tipe ini, ya. Baik, Jadi tidak bisa tergantung gejala dia ya, dokter. Ya, oke. Oke. Salah satu Jadi gejalanya tergantung itu. gejala ya. Ya, dari nanti kita lihat itu ya, Nah, gejalanya. berkaitan dengan gejala, salah satu gejalanya katanya adalah wasir. Wasir itu adalah mitos. Oh. Ya, Mitos. Jadi Tidak bukan ada bukan hubungannya, fakta dok. ya. Tidak ada hubungannya, karena wasir ini ada gangguan aliran darah di daerah perianal dan disertai kelemahan daripada otot dasar panggul ya. Jadi kalau ini bukan IBS, bukan sebagai penyebab wasir ya. Dokter, banyak juga masyarakat yang pasti pengen tahu bahaya nggak dok IBS? Ya. Tidak bahaya, tetapi mengganggu. Gitu ya. Jadi kenyamanan hidupnya menjadi terganggu ya. Oke. Baik, Ya. baik. Baik. Oke dokter. Oke. Nah berkaitan dengan itu, karena memang ketidaknyamanan juga, Ya, ya. nah gimana nih tips supaya kita mewaspadai IBS ataupun mencegah Ya. supaya tidak terjadi IBS? Nomor satu adalah tadi sudah dibahas di depan adalah bagaimana makan ya. Jadi makan yang sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebihan ya. Dan jenis makanan pun adalah yang tidak memperberat daripada fungsi kerja usus. Yang kedua adalah harus bisa mengelola stres ya kan. Stres itu yang menjadi memperberat ya kan. Terus yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kerja pencernaan itu harus kita perhatikan. Ya terutama pada kalau orang dia memang punya riwayat infeksi atau dia mengonsumsi obat tertentu, ini harus hati-hati. Ini kan berkaitan dengan bagaimana kerja usus. Yang keempat adalah, yang penting adalah bagaimana dia dalam kehidupan sehari-hari itu bisa seimbang ya antara makan, aktivitas dan istirahat. Ya, Itu yang penting. intinya Ya berarti intinya begitu. pola hidup sehat Pola hidup yang ya. sehat yang kita berikan. Karena tidak ada obat yang sebaik ini pasti dengan obat ini pasti akan sembuh IBS-nya, tidak. Baik. Nah IBS ini terakhir nih dok, Ya, ya. penasaran nih. Oke. Mungkin juga pemirsa bertanya-tanya. Nah IBS ini mengarah ke penyakit serius nggak sih dok? Dari kasus serius itu sangat sedikit ya. Biasanya kalau lihat cenderung ada kalau dia buang air besarnya berdarah terus. Nah itu yang kita waspadai kan. Tapi kita harus lihat apakah ini perdarahannya memang true atau betul itu IBS atau penyakit ikutan lainnya ya. Benar. Contohnya mengarah pada kanker kolorektal. Iya. Tapi biasanya sih kalau memang dia perdarahan terus ya kita harus waspada. Iya. Jadi ini jangan-jangan sebagai satu IBS yang tipe yang berat. Ya. Betul. Oke. Jadi Iya. kalau misalkan tidak disertai dengan gejala perdarahan terus-menerus, memang Ya. bukan hal yang serius. Tapi kalau misalkan Anda di rumah mengalaminya, Ya. gejala dari tadi yang sudah kita bahas, jangan Iya. lupa untuk konsul ke dokter tentunya ya dok Benar. ya. Ya, Benar. silakan. Gitu. Jadi lebih cepat Anda konsultasi untuk dicari apa yang menjadi penyebab. Dan kalau memang perlu,
biasanya dikonsultasikan lagi ke dokter ahli penyakit dalam, konsultan gastro untuk dievaluasi kalau perlu dilakukan pemeriksaan kolonoskopi. Kalau ditemukan tanda-tanda alarm salah satunya ada perdarahan hebat. Itu yang jadi untuk kita lakukan tindakan Baik. kolonoskopi. Baik, dokter. Baik, Terima dokter. kasih banyak. Terima kasih, Terima kasih, Dr. Dokter Sasa. Wisnu. Terima kasih Dr. Ekles. Iya. Mudah-mudahan apa yang saya ilmunya- sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan sehingga Pasti bermanfaat, untuk Dok, bagi pasti. masyarakat juga harus lebih dini apabila ada tanda-tanda tadi untuk konsultasi ke dokter ya. Karena hal-hal ini walaupun tidak menjadi satu yang berat, tetapi akan mengganggu kenyamanan Diwaspadai sehari-hari lah, dan ya. ya kan. Itu tadi yang penting ya, sehingga dengan kewaspadaan ini kita harapkan ke depan masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat. Pasti, Ya, oke. pasti. Sesuai tujuan program kita adalah menyehatkan seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Waktunya. Ekles, terima kasih Dr. Sasa Ya. atas Ya. waktunya. Dan pemirsa kita Ya. masih memiliki banyak informasi lainnya. Jadi pemirsa jangan lupa untuk tetap saksikan Hidup Sehat. Sesaat lagi tetap di Hidup, Hidup Sehat. sehat.